Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Marwar Sirait, Ketua Panitia Political and Economic Outlook 2024. Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, Bapak Garibaldi Boy Thohir yang saya hormati, Saudara Filmon Tanuri, President Director Tri Mega Sekuritas, Bapak Muhammad Lutfi, Bapak Peter Tanuri, Bapak Erwin Surajaya, Bapak Wisnu Wardana, dan begitu banyak sekali tokoh-tokoh pengusaha, tokoh-tokoh ekonomi, tokoh-tokoh nasional yang hadir, yang tidak saya sebut satu tanpa mengurangi rasa hormat. Saudara-saudara sekalian, terima kasih. Saya ini ada daftar banyak sekali, ada Pak Pandu Syahrir, dan semuanya tadi nanti kalau saya bacakan yang terhormat, karena saya tahu sifat saudara-saudara sebagai pengusaha inginnya yang efisien, singkat, jelas, tegas, kan begitu kira-kira. Tapi kalau mau saya bisa sebut nih. Saya minta maaf yang saya tidak sebut. Terima kasih atas undangan, kehormatan bagi saya untuk hadir di depan saudara-saudara sekalian, para pakar di bidang ekonomi, para pengusaha, dan para pemain pasar modal. Saya harus akui bahwa saya kurang berhasil main di pasar modal. Saya waktu itu coba-coba di pasar modal Eropa, pakai financial advisor orang Eropa. Sekian tahun, returnnya very low. Maybe after average of 5 years, 1% return. Waktu saya komplain ke dia, why is 1% return? In my country, we can get 8, 9%, 10%. Yes, sir, but country risk. Selalu pakai country risk alasannya itu ya. Jadi kapok aku main di pasar modal. Jadi saya terus terang aja kalau di bidang ekonomi, ya, di bidang bisnis, I'm still player in the old economy, dalam arti basics. Basic yang saya pelajari dari pemahaman sejarah ekonomi yang saya dapat adalah beberapa ajaran filosofis. Ya. Saya tidak punya gelar ekonomi, tapi saya ada pemahaman. Karena saya seorang mantan jenderal, urusan saya adalah perang. Ilmu yang saya dalami, ilmu yang saya pelajari adalah perang. Dari yang saya fahami dari sejarah perang, hampir semua perang adalah memperebutkan sumber daya. Nearly all war is about resources. Sekarang kita lihat perang di Gaza. What is it about? Is it about a Jewish state or this or that? It is about land. It is about land. Satu kawasan bumi diperebutkan oleh dua bangsa yang berbeda.
Dan kalau kita buka sejarah pemikiran ekonomi, kita belajar Adam Smith, Ricardo, itu salah satu fundamental di situ, ajarannya adalah the only real wealth is land. The only real wealth is land. Dan kenapa? Dari land we get resources above the ground, on the ground, and below the ground. Below the ground banyak mineral, energi, BBM, etc., etc. On the ground, pangan. Above the ground, pangan. So, pendekatan saya dalam bidang ekonomi dan kenegaraan adalah basic, dasar. Dan tadi Pak Ara sudah banyak bicara dan yang lain, ya, ada ahli ekonomi sudah jelaskan ini dan grafik-grafik. Tapi kalau kita lihat fundamentals, what are the fundamentals? The fundamentals of Indonesia, ada hal-hal yang sangat mendasar. Benar, ketidakpastian global, benar. Ketegangan geopolitik, benar. Perang di mana-mana, benar. Bagaimana kita sikapi? Bagaimana kita sikapi? Dengan hal-hal ketidakpastian. Tadi saya melihat ada hal-hal fundamental yang merupakan sesuatu, in my opinion, karunia, blessing, luar biasa bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah our size. We are a big nation. We are nearly 300 million people. Kita kuasai kawasan yang sangat luas, tanah dan air yang sangat luas. Dan di tanah dan air itu, resources kita luar biasa. Resources kita luar biasa. Dan ya, kita negara besar, begitu banyak perbedaan. Kita adalah bangsa yang majemuk. Kita multi agama, multi ras, multi suku, multi budaya, multi bahasa. Tapi kita juga bersyukur, kita ada blessing. Kita punya founding fathers yang brilliant. Bayangkan founding fathers kita. Dari sebelum kita berdiri sebagai negara, pendiri-pendiri bangsa kita yang usianya masih sangat muda pada saat itu, mereka dengan visi yang luar biasa, mereka memilih bahasa kebangsaan, bahasa persatuan yang bukan bahasa mayoritas. Kasus di negara lain hampir tidak ada. Founding fathers kita 1928 memilih bahasa minoritas, bahasa dari Riau, suku Melayu, sebagai bahasa kebangsaan, bukan bahasa mayoritas. Kalau demokrasi berarti mayoritas. The rule of the majority, itu arti demokrasi ala barat. Tapi ala kita, budaya kita mengerti. Kita terdiri dari begitu banyak suku, begitu banyak ras, begitu kita harus mempersatukan. Satu, brilliance of our founding fathers. Ini sekarang yang memperkuat kita. This big nation, fourth largest in the world, third largest democracy. Bahasa kebangsaan bukan bahasa mayoritas. Dan sudah diterima
sebagai official language, sebagai an official language. Yang kedua, ini penting. Yang kedua, founding fathers kita juga memilih suatu falsafah negara, Pancasila. Pancasila mempersatukan dengan Undang-Undang Dasar 45. Sekali lagi, ini kearifan. Beberapa negara sekitar kita mayoritas sebagai agama resmi. Founding fathers kita tidak. Founding fathers dan dengan kebesaran pemimpin-pemimpin agama mayoritas, waktu itu pemimpin NU, pemimpin Muhammadiyah, mereka yang akhirnya mengambil keputusan menerima Pancasila, dan akhirnya Pancasila bisa diterima di seluruh Nusantara. Ini saya jelaskan karena inilah sesuatu karunia kita. We have a lot of resources, we have potensi yang luar biasa, we have fundamental yang sangat luar biasa. Tapi kita ada tantangan tadi. Tapi tantangan kita ternyata mampu diatasi oleh pemimpin-pemimpin kita sampai sekarang, dan kita patut bersyukur. Tadi ada peta konflik. Kita bersyukur sudah berapa dasawarsa Indonesia tidak terlibat dengan konflik dengan bangsa lain. Kita ada masalah dengan Malaysia, perbatasan. Kita ada masalah sama Singapura. Kita ada masalah sama Vietnam. Kita ada masalah sama Tiongkok, sedikit di lautan itu, ya bukan sedikit, cukup besar perairan di economic zone kita. Tapi dengan cara kita atasi dengan negosiasi, kita atasi dengan pendekatan persahabatan. We want to be good neighbors. Politik kita musuh. Politik kita adalah politik non-blok, bebas aktif, dan itu yang harus kita pertahankan. Itu yang harus kita teruskan. Indonesia bernavigasi di antara batu-batu karang. Di antara konflik-konflik ini, Indonesia bersahabat sama Tiongkok, bersahabat sama Amerika, bersahabat sama Rusia, bersahabat sama semua negara yang kita bisa lakukan. Ini pertama. Indonesia nanti bisa muncul justru sebagai pihak yang diterima oleh pihak-pihak yang mungkin sudah ditegak. We will be accepted by many parties in any conflict. Contoh, berapa kasus yang lalu, berapa belas tahun yang lalu, Libanon, biasanya Israel menolak pasukan PBB. Biasanya mereka tolak. Di Lebanon, mereka tidak. Bayangkan. Jadi Indonesia dikenal sebagai negara mayoritas Muslim, tapi netral, tidak berpihak, tidak ekstrem, bisa fair terhadap semua. Saya optimis. Di saat-saat yang akan datang kita akan melihat Indonesia muncul sebagai suatu faktor mediasi yang sangat baik. Jadi saya teruskan bahwa dengan fundamental itu ada lagi fundamental yang membawa saya sangat optimis. Kekayaan kita luar biasa. Jadi sebagai pengusaha, saya kira kita concern, kita sadar bahwa ada ajaran-ajaran kebenaran sejarah. Ya, satu,
yang kita harus pegang teguh, ajaran dari sejarah. There can be no prosperity without peace. Tidak mungkin ada kemakmuran tanpa perdamaian. Ini sangat fundamental. Ini ilmu dagang yang paling elementer. Tidak bisa ibu-ibu ke pasar jualan kalau ada kekacauan, kalau ada kerusuhan, kalau ada ketidakstabilan. Saya kira kita menyadari itu semua. Jadi stabilitas dengan kemakmuran sangat erat. Sehingga siapapun yang mau memimpin bangsa ini harus tujuannya adalah selalu menjaga ketenangan, menjaga kesejukan, menjaga iklim perdamaian. In my opinion, pendapat saya, the biggest contribution, sumbangan terbesar seorang pemimpin politik kalau dia bisa ikut menciptakan kondisi ketenangan, kesejukan. Menurut saya itu. Karena dengan kesejukan, ketenangan, tercipta iklim yang kondusif untuk menjaga stabilitas. Dan kita mengerti dalam kehidupan bernegara, saya dapat suatu pelajaran juga, dan saya juga membaca ya, bahwa ekonomi suatu negara itu adalah bisa dianalogikan badan kita, badan manusia. Badan manusia kalau tidak kita rusak, kita tidak intervensi dengan terlalu banyak minuman keras, rokok, dan segala macam, badan itu akan sehat. Ekonomi juga demikian. Kalau tidak dirusak oleh hal-hal yang tidak menguntungkan ke arah kesehatan ekonomi, ekonomi itu akan rusak. Yang paling besar merusak ekonomi adalah korupsi dan tindakan-tindakan perdagangan yang ilegal, korupsi dan sebagainya. Sehingga tadi juga sumbangan nanti pemimpin politik untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan ekonomi adalah pemerintah yang baik, good governance. Good governance means efficient governance. Good governance, clean governance. Dengan good governance akan ada transparency, akan ada predictability. Saya kira sebagai pengusaha ingin lihat situasi predictable. Itu yang kita ingin ciptakan. Saya kira tadi indikator-indikator, saya kira apa yang dihasilkan oleh pemerintah Pak Jokowi sesuatu yang harus diakui. Tidak gampang di dunia ini. Tingkat inflasi menurut pengetahuan saya adalah yang terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia. Sepanjang sejarah Republik Indonesia. Tapi inilah sifat bangsa Indonesia, kadang-kadang diberi karunia kurang begitu kurang begitu menghargai begitu. Kalau kita lihat Argentina
Hari ini berapa inflasinya? 100, mendekati 150%. Argentina yang tahun 45, 10 negara terkaya di dunia. Argentina. Tahun 45, we were nothing. Sekarang inflasi 100 mendekati 150%. Jadi, coming back to my point, ya, we have prestasi yang tidak receh, tidak jelek. Low inflation, one of the highest growth in the region, 5%. Tadi 39 months in a row positive trade balance. Sebagai pengusaha mengerti bahwa trade balance kita adalah neraca suatu negara, ya, bahwa kita untung sebagai negara. Yang kita jual lebih daripada yang kita beli. Ini prestasi. Saya kira Anda akan bosan kalau saya keluarkan juga data. Saya hanya nanti akan mengeluarkan mungkin 2-3 data, ya. Intinya adalah saya sudah sampaikan buku, mudah-mudahan bisa dibaca, yang saya beri judul Strategi Transformasi Bangsa. Strategi ini adalah melihat yang sudah dihasilkan oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Ini menjadi fondasi bagi kita sehingga kita bisa membangun ke depan. Saya, mungkin saudara nanti bisa pelajari di buku itu, saya optimis bahwa pertumbuhan kita, sasaran bagi saya seandainya saya menerima mandat, sasaran bagi saya harus mencapai pertumbuhan 8% minimum. 8% minimum. But I'm very bullish, I'm very confident. Dengan what we have, we can achieve double digit. We can achieve double digit growth. Ini saya diskusi dengan pakar-pakar. Saya diskusi dengan pemain-pemain. Contoh, tokoh-tokoh ekonomi, tokoh-tokoh bisnis, pemain-pemain bisnis bicara satu hal. Dan pernah ada pakar dari Brazil, ahli energi datang ke kita, mengatakan Indonesia could be the only country in the world that will be 100% self-reliant in energy. Tadi ada analis ekonomi kan, oh ini bahaya ancaman energi, ya kan? Energi akan naik di luar. We can be 100% self-reliant in energy. We do not have to import energy anymore. Dari mana? Tunggu dulu, jangan. Ini kayak rapat. Sedikit-sedikit orang Indonesia itu senang. Ya, Indonesians like to hear good news. Yeah. But I'm saying this is what the experts tell me. Dari mana? Saudara-saudara sekalian. Solar, we can produce diesel 100% dari kelapa sawit. And this sudah dibuktikan. Kita sudah produksi B100. Sudah proven. Sekarang kita sudah punya B35 yang sudah digunakan, but we can easily go to B100, B100. Dengan B35, we are saving every year around $10 billion. $10 billion in import, saving from B35. If we go to B100, the
experts tell me we will be saving $25 billion a year. $25 billion uang kita yang tidak keluar negeri, uang kita yang akan beredar di dalam negeri. You are the economic players, you are the economic experts. $25 billion in our domestic economy, that could mean 2-3 times the multiplier effect, the velocity of money. Ekonominya bisa tambah di situ. Itu salah satu. Bensin juga bisa 100%. Dari mana? Dari etanol. Etanol dari mana? Dari tebu, dari aren, dari singkong. Jadi we have what is called competitive advantage. Our energy will be one of the few countries in the world that will be green, that will be renewable, terbarukan. Satu, self-reliant. Dua, green. Tiga, renewable. Ya, kita harus replanting, logis, tapi kita punya cadangan-cadangan untuk replanting itu. Itu satu hal yang sangat penting. Ya. Di mana produksi kita sekarang kelapa sawit the highest in the world, ya, is around 46 million tons a year. Soon, the players tell me it will be 70 million tons. And with our daya serap kita untuk B100 atau B35, B55, whatever, harga kelapa sawit bisa terjaga, terlindungi. Jadi saudara-saudara, waktu kita mau diembargo oleh Uni Eropa, sebetulnya it's a blessing in disguise. Kita hanya ekspor sekitar 2 juta ton kelapa sawit. Kalau orang Sunda bilang, ewe pengaruhna, ya kan? Lo nggak mau beli gue punya kelapa sawit, terima kasih, gue pakai untuk bangsa gue sendiri. Itu satu hal. Yang selanjutnya, jadi tadi di dalam strategi saya adalah mutlak kita harus swasembada energi tadi, self-reliant. We cannot be dependent dengan perang di mana nggak bisa. It's out of our control, nggak bisa. 300 million people dipengaruhi oleh faktor yang nggak bisa kita kendalikan. That's not smart. And kita punya alternatif. Kita punya alternatif yang tidak terlalu banyak investment lagi. I talk to the pengusaha besar-besar ini, they have the technology. They will make the refineries untuk produce B100. Kementerian Pertanian, IPB, dan sebagainya sudah juga membuat itu di Indonesia. Itu pertama, adalah energi. Yang kedua, food. Bagaimana bisa negara yang mendekati 300 juta tergantung impor? That is not smart. And kita sangat mampu swasembada karena kita berkali-kali pernah swasembada. Tadi saya sebut analogi ekonomi ibarat badan manusia. Kita pernah berkali-kali swasembada. Yang terakhir kita swasembada, kalau tidak salah, periodenya Pak Jokowi. The first period. Kita sudah swasembada. Kalau tidak salah, 2018, 2019, 2017. Dan ya inilah risiko demokrasi. Ya. Demokrasi harus koalisi dan sebagainya. Nah,
koalisi yang saya juga sampaikan kepada rekan-rekan koalisi saya, nanti insya Allah kita dapat mandat. Oke, partai-partai harus ada perwakilan dalam koalisi, harus ada portofolio, tapi saya katakan Anda harus sampaikan, Anda harus ajukan the best and the brightest. The best not only in the brain, the best dalam watak dan karakter, dan yang kedua, yang harus dia punya pemikiran dan wawasan yang terbaik. Silakan. Itu konsensus yang kita bangun di Koalisi Indonesia Maju, dan yang saya katakan bahwa kita harus benar-benar mitigasi, tekan kalau bisa kita berantas praktek-praktek yang menuju kepada wastage, bocoran dan ketidakefisiensian yang sudah berkali-kali even Pak Jokowi menemukan. Kasus yang paling besar kasus yang paling teringat, kasus anggaran stunting. Beliau periksa di salah satu daerah anggaran stunting, kalau tidak salah biayanya berapa, 10 M, 8 M dipakai untuk perjalanan dinas, rapat kerja, simposium. Hanya 2 miliar yang dipakai untuk beli susu dan telur untuk anak-anak yang perlu. Kan ini kelewatan. Atau kecenderungan kita juga begini. Anggaran stunting bikin baliho besar-besar, ya kan? Marilah kita membasmi stunting. Baliho. Habis itu ada lagi nanti sosialisasi stunting. Saya pernah hadir, dalam salah satu sosialisasi stunting di Jawa Timur. Ada pejabat dari pusat, ada rakyat. Di Jawa Timur itu kalau nggak salah waktu itu malam-malam itu ada 5.000 orang duduk. Si pejabat dari pusat memberi ceramah tentang stunting. Saudara-saudara, nanti kalau kasih makan ke anakmu harus yang bergizi. 4 sehat 5 sempurna. Dia ngajarin orang itu untuk memberi makan yang baik-baik, yang bergizi. Rakyat teriak, Pak, makannya yang nggak ada. Jadi bukan yang begitu-begitu yang kita we need real action. Jadi salah satu program yang saya canangkan adalah free lunch for all children di Indonesia. Free lunch. Jadi free lunch kita sudah hitung, dan free lunch ini ternyata adalah langkah strategik. Ya, ini bukan handout. Ternyata 76 negara sudah melaksanakan free lunch di sekolah-sekolahnya, termasuk negara-negara yang per kapita income-nya setengah dari Indonesia. India sudah laksanakan, kalau tidak salah sudah 5 tahun lebih. Kamboja sudah laksanakan. Mereka berani. Kamboja, Thailand, Malaysia berani. Ini adalah menurut pendapat saya jawaban terhadap stunting, terhadap investment for growth. You are the economic players. We calculated, my experts tell me, this will be a hefty chunk of expense. It will be around 35 to 40 billion dollars. Sekitar 460 triliun lebih. Tentunya everybody will ask, uangnya dari mana? Ya kan? Saudara-saudara, APBN sekarang alokasi untuk bantuan sosial itu adalah 495 triliun.
mendekati 500 triliun. Rp493 triliun. Perlindungan dan bantuan sosial. Saya bertanya, apakah memberi makan kepada anak-anak Indonesia yang kurang gizi sekarang, apakah itu tidak termasuk sosial? Apakah itu tidak termasuk bantuan sosial? The answer is so easy. Oke, bagaimana program-program lain? Ada lagi, pendidikan 660 triliun. Saya bertanya, apakah memberi makan kepada anak-anak sekolah tidak termasuk bidang pendidikan? The answer is so logical. Kemudian kita bisa lihat, kita bisa turun ke semua bidang. Jadi the resources are there. If we can refocus, if we can reallocate kepada hal yang urgent, mengatasi kurang gizi dan kelaparan. Saudara-saudara, ada lembaga-lembaga riset dari beberapa kementerian dan badan internasional mengambil kesimpulan 20% to 30% of our children go to school in the morning without any meal. 20%. Dan kita sudah uji coba. Saya dengan beberapa tim, kita sudah uji coba di beberapa kabupaten, di beberapa provinsi. Dan yang menarik, kita menemukan tidak hanya anak-anak yang sangat butuh makan, ternyata gurunya juga butuh makan. Jadi maybe this calculation tadi harus naik. Karena kita kasih makan ke anak-anak, gurunya liatin. Kita sebagai orang timur, orang Asia, masa bisa sih? Ya kan, kita makan, habis itu ada orang lihat, kita akhirnya ditawarkan juga. Ternyata lahap juga gurunya. Dan guru-guru banyak di daerah-daerah terpencil, penghasilan sebulan hanya Rp400.000. How can you live Rp400,000? Guru yang bertanggung jawab kepada masa depan Indonesia. Jadi why I talk this to you, the financial players? Because I'm telling you, this is an investment. When we spend $34 or $40 billion in our economy, you can calculate what the growth rate of Indonesia will be. I am told, kalau kita lihat $30 miliar, ya, that is what? 2% of our GDP. And if we increase spending in our domestic market, 2% of our GDP, the economists say it can create a growth. 1% increase in government spending can increase 1.5% annual growth. So that's why I told you in the beginning of my talk, I'm very convinced that we can reach 8% growth. Just with this project, we can achieve 3% growth. Bisa dibayangkan, tidak akan ada nanti petani yang mengeluh, Pak, habis panen nggak ada yang beli beras saya, habis panen nggak ada yang beli jagung saya, habis panen nggak ada yang beli bawang merah saya, nggak ada yang beli mangga saya, nggak ada yang beli pisang saya, because the market will be guaranteed. There will be a captive market in every desa, in every kecamatan, in every kabupaten, and in every province.
Ini saya ceritakan, that's why I'm bullish. Our economic outlook is good, and who will benefit? I think you guys will benefit juga. Dan itu tujuan kita. In this approach tadi, kesejahteraan tapi growth, kesejahteraan tapi increase in prosperity. Tidak kesejahteraan, hanya kesejahteraan, hanya kesejahteraan. We don't want welfare state, hanya welfare state. We want a strong economy. We must have a strong economy. That's why we must guarantee there is no hunger in our country. We have to guarantee anak-anak kita tumbuh dengan baik, so that we can compete with other countries in the coming years. Itu yang saya ingat, kata-kata John F. Kennedy, ini dasar dari pemikiran saya juga. John F. Kennedy pernah mengatakan, if a free society cannot help the many who are poor, how can it save the few who are rich? Jadi, untuk menjaga kekuatan ekonomi kita dan mencapai ketenangan dan stabilitas, we have to take care of the fundamental problems of our people. Jadi saudara-saudara, salah satu yang kita mengerti adalah there is no other way. Tadi swasembada pangan, tadi energi sudah saya address, pangan kita harus menjamin. Dari kalau di Pulau Jawa, para petani itu namanya intensifikasi. Kita harus bantu benih, bantu pupuk, bantu pestisida, dan kita harus bikin efisien. Sekarang kadang-kadang administrasi dan pat gulipat, permainan-permainan, pupuk yang disubsidi, dipermainkan, petani sulit menerima. Ini harus kita ringkas semua supaya efisien. Jangan terlalu banyak orang-orang di tengah yang memanfaatkan, karena ujungnya krisis pangan. Tidak. Kita sudah lihat di Jawa intensifikasi, di luar Jawa harus kita ekstensifikasi. Food estate adalah keharusan. Kalau ada tokoh-tokoh nasional yang mempertanyakan food estate, menurut saya hanya dua kemungkinan. Dia tidak paham atau dia tidak mau paham. Dan dua-duanya itu tidak baik. Food estate sudah pemikiran strategis dari Bung Karno dan bahkan sebelumnya dari Belanda. Sudah ada rencana-rencana yang lama, kita tinggal buka, tapi intinya adalah masa depan kita juga sangat cerah. Salah satu ancaman juga ancaman climate change. Ada El Nino, ada ini kekurangan air. PBB sudah meramalkan dunia akan menghadapi krisis air. Ini pun kita berada dalam kondisi menguntungkan. Kita akan atasi masalah air. Dari mana? Saudara-saudara, kita punya rawa. Ternyata rawa itu ada dua macam, ahli mengatakan. Istilah ilmiahnya saya kurang menguasai, tapi intinya dari 22 juta, 11 juta rawa itu yang bisa dirubah menjadi sawah, menjadi lumbung padi, menjadi food estate. Berarti kita akan masalah air tidak akan hilang, tidak akan menjadi masalah. Dan cost of the capex will be lower kalau kita bikin sawah food estate di daerah tanah biasa. Ini yang sudah dilaksanakan. Ini kalau tidak salah di Kalimantan Selatan sudah ada kira-kira 50.000 hektar di rawa. Ini tadi daerah rawa.
musim hujan banjir, musim kemarau kebakaran, berubah menjadi sawah produktif, air-airnya bisa budidaya itik, menghasilkan telur, protein. Ini sudah dilaksanakan. Tinggal kita replikasi. Menteri Pertanian yang sekarang seorang praktisi, dan mungkin Anda bisa menduga-duga, siapa tahu kalau saya yang terima mandat, siapa kira-kira yang akan jadi Menteri Pertanian di kabinet baru, kira-kira mungkin bisa diramat. I want only doers. Saya mau orang yang bisa menghasilkan, bukan tukang teori. I think you also, ini ada anak 27 tahun jadi CEO, mampu, ya kan? 27 tahun ini, jadi bukan soal usia, tapi kemampuan. If given the mission, can he do it or not? Ya kan? If he cannot do it, banyak investor yang duit, ya kan? Benar nggak? Iya, sama. Jadi jangan menghina orang karena usia. Ini terlalu muda, ini terlalu tua. Enak aja. Jadi tadi, I'm bullish, I'm excited, benar nggak? Saya benar-benar ingin bekerja secepatnya. Sudah. Pinginnya tanggal 14 Februari cepat-cepat aja. Ini. Tanggal 14 Februari jam. Tapi begini, apapun itu keputusan rakyat. Saya tidak apa-apa, ya kan? Tapi yang saya ingin cerita adalah our future is great. Boleh mereka perang, kita jangan perang. Benar nggak? Ya kan? Kita jangan goblok sebagai bangsa. Benar nggak? Ya kan? Iya kan? When they want us untuk ke sini, yes, I respect you, but I cannot join you. I respect you because I'm friends with him also. Ya kan? Iya kan? Iya, saya nggak malu-malu. Saya hormat, bersahabat, kagum sama Tiongkok. Saya tidak ragu-ragu, saya katakan itu. Tapi saya hormat juga sama Amerika, ya kan? I like United States, right? We all like United States, betul nggak? Kalian kalau libur maunya kemana? Ya kan? Pandu kalau libur ke Amerika dia. Apalagi Wisnu, gue udah tahu nih orang-orang ini semua. Ya kan? Erik kemana Erik kalau libur? Ya, udah kita. Many of us are educated in Filmon. Lo sekolah di mana, Mas? Di mana? Berkeley lagi. Lo kenapa nggak ke Shanghai sih? Lo ke Berkeley lagi. Ini kalau aku tanya angkat tangan yang lulusan Amerika, ngeri aku nih, ya. Semua. Jadi we respect Europe, we respect everybody. Itu kelebihan Indonesia. Tradisi kita non-blok, itu kita terima kasih sama Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, pendiri-pendiri kita terima kasih. They were very wise, ya kan? So that is one lesson I learned. Saya tuh nyesel, saya belajar terlambat satu filosofi yang saya dapat dari tahu itu saya dapatnya sesudah saya lengser. Nyesel juga gue, ya kan? Kenapa nggak dari dulu, ya kan? Ajarannya itu sederhana. 1,000 friends to view. Waktu dari muda saya dididik secara barat. Di barat, no, you have to win. Waduh, ya kan? They teach us to win. And then they also teach us the important thing is the mission accomplished.
apalagi tentara. Tentara itu mission. Jadi aku udah kena brainwash kan. Tugas, yang penting tugas. Nggak peduli gue sakiti siapa, gue injek siapa, ya kan? Berhasil. Iya, gue berhasil, tapi yang dongkol banyak. Makanya gue kalah terus jadi presiden. Ya kan? Kayaknya dulu gue nggak diundang ke forum seperti ini. Ini gara-gara Pandu ini sama Erick Thohir lagi ketua tim kampanyenya sana, ya kan? Untung dia udah sama gue sekarang. Jadi itu, ya jadi memang saya, mungkin ya memang baru sekarang lah aku dinilai pantas lah aku jadi presiden, siapa tahu, ya kan? Itu juga ya, stability. Jadi waktu 2019 situasi sangat tegang. Mungkin Anda mengalami.